Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi SKI yang berjudul Peranan Wali Songo dalam Perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, apa itu Wali Songo? Wali Songo berarti 9 orang wali. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Meski mereka tidak hidup di zaman yang persis sama, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat bila tidak dalam ikatan darah. Juga ada hubungan erat seperti hubungan guru dan murid. Anggota-anggota Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Di Gresik, beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat. Beliau memiliki gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah Wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Yang keempat adalah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu Putra Menak Kamboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Yang keenam adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Jadi Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel, Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dengan Tuban. Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Syahid. Beliau putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika di Pati Tuban. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Selanjutnya adalah Sunan Kudus Ja'far atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki aliran khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo hanya ia mendapatkan julusan Wali al-Ilm, wali yang luas ilmunya. Dalam area luasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Sunan Muria, Raden Umar Said. Salah seorang Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Dia adalah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ini adalah peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, antara lain sebagai pelopor penyebar luas agama Islam kepada masyarakat yang belum mengenal ajaran Islam di daerah masing-masing. 2. Sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembang agama Islam di masa hidupnya. 3. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam.
Keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus ibadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya. Tujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Kedelapan, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Berkat kepeloporan dan perjuangan wali 9 itulah maka agama Islam menyebar ke seluruh Jawa bahkan sampai ke seluruh daerah di Nusantara. Sekian saja dari saya, maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.